Halo teman-teman, halo Sobat Gembira, bagaimana kabarnya? Ya, ketemu lagi di talk show Ngopi ya. Ngopi itu apa sih? Ngobrol happy ya, bersama saya dan satu orang anak muda hari ini yang nanti akan menjadi tamu. Teman-teman, Sobat Gembira semuanya, kita hari ini akan berbicara tentang dunia kerja. Ya, saya mengundang teman saya, anak muda yang ganteng ya, masih muda, tentang pekerjaan. Oke. Halo, selamat malam Steven. Halo, Gimana? ya kok malam. Iya. Udah makan belum ini, Steven? Udah makan deh. Nah, Kan kok nggak sekarang aja? kita ngopi kan, habis makan Iya, ngopi. sekarang kopi. Betul sekali. Ya, teman-teman semuanya, Sobat Gembira dan juga Brighters yang bergabung malam hari ini, ya saya mau kenalin dulu kepada teman-teman semuanya siapa Steven ya. Mungkin ada yang kenal, di Leni ini kenal, Leni nih. Oh iya. Halo Halo Leni. Tapi mungkin banyak yang belum kenal. Kalau saya mungkin sudah cukup dikenal ya, atau sok kenal gitu ya. Iya mungkin. Iya, ya teman-teman, Steven ini adalah seorang mahasiswa. Ya saat ini dia kuliah di Prasmul. Bener ya Prasmul ya. Benar, Prasmul. Oh, semoga banyak anak Prasmul di sini. Iya. Lalu, semoga. Yang menarik nih ya, Steven ini selain usianya masih muda dan dia mahasiswa, dia juga bekerja ya. Jadi dia kuliah sambil kerja, begitu ya Steven ya? Atau kerja sambil kuliah ya? Iya, bisa dibilang gitu lah. Kalau kamu kerja sambil kuliah itu gawatnya nanti kuliah kamu berantakan nilainya. Jadi maksudnya kuliah sambil kerja yang benar atau kerja sambil kuliah? Iya dong. Oh, kuliah sambil kerja ya. Iya, bercanda. Oke. Steven ini nilainya bagus-bagus nih, anak pinter ini, saya tahu. Gitu. Sombong sekali. Steven. Ya. Iya. Steven, mungkin kamu bisa ceritain sedikit ya, pekerjaan kamu di usia kamu. Usia kamu berapa sih sekarang? Iya, mungkin perkenalan dikit dulu ya sebelumnya. Yes. Nah, jadi untuk umur aku sendiri sekarang masih 19, tapi tahun ini menginjak 20 tahun. Jadi udah kepala 2, menyusul ke Arthur. Ya, Kurang ajar ini. Jangan cepet-cepet nyusulnya. Oh iya, untuk umur ya bisa nyusul gitu kan. Nah, untuk kuliah ya masih semester 4, semester 5 berarti ya, semester ganjil kan di Prasetya Mulia. Terus ambil jurusan branding. Buat yang nggak tahu branding itu apa, ya branding itu semacam gimana sih kita bisa ngembangin suatu perusahaan itu menjadi top of mind di masyarakat gitu. Nah itu sekilas aja sih tentang branding. Nah kalau misalkan mengenai pekerjaannya, ya jadi sebenarnya aku ini bisa dibilang agak sedikit serabutan gitu. Jadi sebenarnya ngajar les iya gitu kan. Terus sempet jualan online juga. Terus sempet kalau joki bisa dibilang pekerjaan kan nih, joki di kuliahan gitu. Bahaya ini kalau ada dosen denger. Bahaya ya dosen. Itu nggak boleh, nanti jangan disebutin, sorry. Ya, sama yang terakhir baru-baru ini sebulan ini aku come up dengan startup bisnis namanya Up and Up Fresh Juice Catering gitu. Yes, oke. Itu jadi kalau ini ya, kalau boleh tahu, kamu kan kerja ini mungkin masih fresh juga ya. Up and Up ini kan jus yang fresh dan ini kerjaan yang fresh juga gitu ya. Betul. Sebelumnya kamu punya beberapa lubang pekerjaan yang kamu juga geluti. Salah satunya tadi kamu cerita ngelesin gitu ya. Ngelesin apa? Karate atau taekwondo atau apa? Lesin musik, ada drum, piano. Sekarang ini jalan sih piano ya, tapi karena corona kan banyak yang off gitu, biola off gitu karena terus ke tempat orangnya kan. Ya, good. Ya, jadi ngelesin musik ya. Wow. Pen, kalau aku boleh nanya nih ya, kan nggak banyak boleh. Ya anak-anak muda itu yang seusia kamu mau kerja gitu loh ya. Betul. Nah,
apalagi hari-hari gini ketika kita banyak orang yang lagi sekolah juga di rumah gitu, mungkin waktunya lebih banyak main PS ya atau Xbox atau apalah gitu ya, gabut bener gitu, tapi kamu milih untuk kerja gitu loh. Nah ini kan yang mungkin berbeda ya dengan kebanyakan anak muda ini. Kalau boleh tanya, kira-kira apa sih yang bikin kamu termotivasi ya untuk kamu pengen kerja gitu ya? Oke, ini sebelumnya suara aku jelas ya? Jelas, mantap. Oke. Yeah. Aku soalnya dengar kok agak putus-putus sih, agak pecah. Oh, sorry. Gitu ya? Nggak apa, mungkin signal aku. Ya, jadi kalau misalkan ngomongin motivasi atau keinginan gitu ya, sebenarnya keinginan aku sih juga pengen gitu kayak anak-anak lainnya pada umumnya bisa main sama-sama. Sebenarnya ya sampai detik ini aku juga masih main game sih kalau bisa dibilang gitu. Cuman yang membedakan adalah gimana sih sekarang tuh bisa belajar untuk membagi waktu sih. Maksudnya kalau yang dulunya mungkin main game tuh bisa sampai subuh atau misalkan nonton sampai subuh gitu kan. Nah sekarang maksudnya itu dikurangin gitu. Jadi bangunnya lebih pagi aja untuk bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat gitu untuk masa depan. Jadi sebenarnya motivasi aku adalah gimana mencapai masa depan tuh yang jauh lebih baik sih gitu. Oke, good. Jadi kamu pengen kamu berhasil hidupmu di usia yang muda gitu ya kalau boleh dibilang ya. Benar ya? Karena kamu pengen lebih cepat meraih kesuksesan gitu ya. Betul. Ini kan forum Kristen ya, kita nggak boleh sukses ya. Wah, boleh gitu. Lah. Oh boleh. Ini umum lah, Steven. Umum ya. Oke. Steven, jadi siapa pribadi yang menginspirasi kamu ya kalau boleh tahu ya, yang membuat kamu tuh pengen? Sebenarnya ini ungkapan perasaan anak muda juga sih. Jadi sebenarnya aku ngomong gini, mungkin yang lihat aku ini kan nggak cuman anak seumuran aku gitu, nggak cuman anak seumuran 20-an atau mungkin belasan gitu. Mungkin yang nontonnya adalah orang-orang yang mungkin sudah bekerja gitu, yang lebih senior daripada aku gitu, mungkin 20 sampai 30 gitu. Kalau misalkan untuk curahan hati aku sih yang umur 19 itu, sebenarnya menurut aku kami ini memiliki sedikit potensi di bidang misalkan kecekatan dan sebagainya gitu. Aku bukan bilang orang senior lebih nggak cekatan, enggak. Maksudnya kita sama-sama memiliki potensi yang sama gitu. Cuman bedanya adalah kita tuh nggak punya role model gitu loh. Oke. Menurut aku gitu. Itu kenapa ketika aku melihat anak muda di luar sana, sebenarnya setiap anak muda tuh memiliki potensi gitu. Kayak contohnya aku lihat banyak banget teman aku tuh sebenarnya punya banyak sekali potensi, cuman bedanya adalah kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah makanya di sini sebenarnya aku nih kalau misalkan ditanya motivasinya dari mana sih, sebenarnya aku sempat banyak mendengar akhirnya ini kayak cukup rame yang namanya success before 30, benar ya kok ya? Banyak orang ngomong gitu ya. Nah itu banyak agak booming ya, terngiang gitu di otakku, kayak misalkan sebenarnya success before 30 itu apa sih gitu? Maksudnya apa yang didefinisikan sukses sebelum umur 30 tahun ya kan? Sedangkan yang aku lihat sekarang banyak banget anak muda sebenarnya belum umur 25 pun udah sukses. Kayak contoh, aku melihat role model aku sendiri, maksudnya bukan role model sih, maksudnya motivasi aku ketika aku bekerja adalah ini aku ambil contoh Dennis Hadi gitu. Ya, menginspirasi kamu ya dia ya. Betul ya, dia kayak sedikit menginspirasi, sangat menginspirasi sih, nggak sedikit sih, sangat menginspirasi gitu. Iya, mantap. Ya, Denny siapa? Dennis Hadi. Oke, good. Terus lanjut. Ya jadi kalau misalkan ngomong motivasinya, tapi sebenarnya motivasi aku juga nggak sebesar mungkin orang-orang dewasa di luar sana, mungkin nggak sebesar Koko, nggak sebesar orang-orang yang sudah bekerja, karena jujur aku ini masih muda gitu, masih pengennya jiwanya jiwa bermain, jiwa yang kayak tadi kau bilang lah, di saat orang-orang bermain ya sama gitu, aku juga pengennya bermain gitu. Iya. Ada yang komen gitu, kok aku terganggu, kamu juga menginspirasi aku jualan kursi ya. Iya aku. Iya. Terima kasih kalau menginspirasi ya. Ya jadi sebenarnya motivasi utamanya adalah itu, aku pengen mencoba menjadi gimana sih aku bisa sukses before, kalau bisa 25 gitu. Wow. Sukses before 25 itu
Iya. Sebenarnya bisa nggak sih? Karena aku melihat contohnya udah terjadi di Indonesia, kayak aku bilang Denis Hadi tersebut gitu. Denis Hadi itu gitu loh. Maksudnya dia udah umurnya 24 tahun, udah maksudnya memiliki 3 mobil yang cukup mewah ya. Ini aku ngomong sedikit duniawi nggak apa-apa ya? Iya dong. Oh, ya, biasa aja. Memang kamu orang yang berdosa. Tadi tenang aja. Semua orang juga tahu kok. Kenapa menyerang gitu loh? Menyerang gitu kan? Merasa terserang. Iya. Iya. Maksudnya dia sudah menikah, udah memiliki rumah, udah punya anak, udah honeymoon ke Eropa gitu. Maksud aku itu sesuatu yang achievement yang sangat besar gitu di umur dia yang 24 tahun gitu sih. Oke, good. Benerin aku kalau aku salah ya, maksudnya setahu aku dia umur 24 tahun gitu. Dan menurut aku yang spesial adalah dia tuh bisa menghidupi banyak orang di luar sana gitu. Kayak contoh dia membuka salad bar Hadi Kitchen di mall-mall, itu kan menggerakkan perekonomian Indonesia gitu. Jadi nggak cuma memperkaya dirinya sendiri, tapi yang aku lihat adalah dia bisa memberikan berkat buat orang lain. Nah itu cukup menginspirasi aku sih sebenarnya. Bagi aku adalah sebenarnya ketika kita menjadi berkat buat orang lain tuh mudah nggak sih? Nah itu juga jadi salah satu yang pengen aku bawa gitu. Iya, betul. Nice, Pen. Ini Michelle ngomong tuh, apa namanya? Kita masih di dunia, ngomong dunia aja. Aduh, jangan. Ini kita forum Kristen nih, jangan. Ini yang kamu katakan tadi ya. Kamu itu seperti orang yang menantang dirimu ya, gitu. Challenge yourself gitu ya. Bisa nggak sih saya itu sukses sebelum usia saya 25 gitu. Tapi aku sepertinya yang kamu ceritain tadi bukan sekedar kamu ingin jadi kaya yang punya banyak mobil, yang punya rumah yang bagus, bisa honeymoon, walaupun itu kamu ceritain, tapi kamu juga cerita bahwa dengan kekayaan itu kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Itu yang penting ya. Jadi kamu punya financial yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, kamu bisa menghidupi orang lain juga gitu. Gerakan perekonomian mungkin di tempat kamu berada, begitu ya Pen ya. Sebenarnya ini salah satu pertanyaan aku sih ketika aku mau diajak live sama Ko Arthur gitu kan. Buat teman-teman yang nggak tahu nih yang nonton ini, jadi sebenarnya Ko Arthur itu sebelumnya adalah entrepreneur juga ya Ko ya. Ya. Entertainer gitu. Atau entrepreneur ya? Entrepreneur ya. Jadi Ko Arthur ini punya satu perusahaan. Ini aku dengar kabar burung ya. Kabar burung Ko Arthur ini punya satu perusahaan foto terbesar di Kediri ya, bener ya? Aduh, jangan besar-besarkan gitu. Tapi kenyataannya gimana Pak ini? Coba mungkin boleh cerita, makanya aku butuh role model gitu loh. Iya. Ini benar-benar ungkapan aku loh, maksudnya aku di umur 20 ini aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu, ketika harus meng-hire orang, ketika harus sebenarnya apa aja sih yang harus dilakukan selain menjual, selling, atau selain membenarkan operation dan lain-lainnya gitu loh. Yes, good, Steven. Thank you ya. Kamu tadi bahkan bilang ke aku, kamu butuh role model, seakan-akan kamu mengharapkan aku jadi role modelmu. Jadi selama ini aku nggak jadi role model kamu di dalam bidang kegantengan, kekerenan aja ya. Iya benar sih. Itu benar. Masalah. Aku kan terinspirasi pengen abisin rambut gitu loh. Bercanda. Guys, ini bercanda ya guys. Gak apa-apa lah, kita biasa aja, kayak biasanya saling isi satu sama lain gitu. Iya. Jadi gini Pen, dulu gue kerja sih juga usianya juga muda juga ya. Mungkin aku mengawalinya dulu dari kerja yang aneh-aneh lah, dulu jualan kalender ya kan. Itu tahun 95-an kira-kira ya. Lama sekali. Ya, zaman dulu kan orang kalau pakai kalender kan sangat berguna itu, kalender tahunan. Keren ya, mahal ya itu ya dulu. Iya, keren itu. Nah, saya biasanya keliling ke toko-toko satu demi satu di YouTube. Ya. Saya pelan-pelan kumpulin duit di situ, dapat penghasilan dikit-dikit ya. Zaman itu saya dapat penghasilan kira-kira 300.000 ya jualan gitu. Iya. Kalau tahun 95 gede Pen ya, gede, itu belum krisis. Gede. Cuman itu melatih aku untuk jadi seseorang yang jangan takut gitu ya untuk berusaha, jangan takut untuk bekerja gitu. Kemudian
saya juga punya usaha ketika sudah menikah ya. Saya nikahnya muda sekali, usia 23. Ini sukses ini. Jadi ciri orang sukses itu juga muda. Beda kan antara sukses dan nekat ya, ya. Ya, jadi waktu itu saya nikah usia muda sekali, 23 ya. Sukses sama sekali ya. Tabungan benar-benar sedikit waktu itu. Saya masih ingat tabungan saya cuma 1,5 juta itu ya. Dari kalender itu? Enggak dari kalender juga sih. Saya juga ada kerja yang lain juga. Cuman itu salahnya saya kerja tapi juga saya nggak saving gitu ya. Jadi waktu saya kerja saya habiskan untuk ya happy. Saya pengen beli PlayStation, beli lap, saya mau beli apa saya beli. Waktu itu saya nikah nih muda usia, dan kemudian saya mulai merintis pekerjaan, dan tentunya itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Jadi pekerjaan saya cukup baik gitu. Saya usaha bridal, jadi semacam studio yang juga ada jasa-jasa untuk orang yang mau menikah begitu ya. Saya masuk timingnya tepat waktu itu ya, karena pada saat itu sedang ada pergeseran industri fotografi antara dunia film yang analog sama digital. Nah betul. Nah banyak orang waktu itu masih ragu-ragu masuk ke dunia itu. Saya nekat masuk. Duit saya benar-benar waktu masuk dulu ya. Tapi saya berusaha masuk, dan ya ada jalannya ya yang terbuka ya. Nah, saya juga percaya sih kayak kamu gitu ya, berani untuk mencoba bekerja di usia muda. Itu nantinya juga Tuhan bisa berkati kamu dengan cara-caranya. Ya, kita juga kan firman Tuhan kan juga bilang, tangan yang lambat menjadikan miskin, tetapi tangan orang menjadikan kaya. Ya kan? Betul. Setuju ini setuju. Betul. Jadi kalau kamu kayak ragu-ragu ya, jadi kaya tuh sebenarnya dosa nggak sih gitu ya kan? Jadi kaya tuh sebenarnya salah nggak sih? Iya. Meskipun jelas karena kamu tadi juga ngomong itu bisa mengerjakan banyak kebaikan, tapi masalahnya sekarang kamu jadi kaya buat apa gitu? Nah, gue mau nanya ke kamu lagi nih, Pen. Boleh. Kamu kan kerjanya ini ya, yang sekarang sedang kamu tekunin kan usaha jus ya, fresh juice. Betul. Gitu ya. Iya. Fresh juice ini tentu berbeda dengan jus yang biasanya gitu ya. Betul. Kamu kan usaha untuk punya produk yang terbaik tentunya gitu kan. Rintis usaha, kamu mesti usaha yang terbaik. Kira-kira suka dukanya kayak gimana sih, Pen? Ya. Oke. Dukanya dulu atau sukanya dulu deh? Kita pengen denger yang pahitnya dulu, nanti baru manisnya. Iya, kalau dukanya sih dukanya adalah sebenarnya yang gimana ya, namanya bisnis tuh pasti butuhnya namanya modal sebenarnya kok ya. Iya, benar. Ya sebenarnya dukanya sebagai anak muda adalah bagaimana mencari modal itu loh. Untuk contoh misalkan press juice, untuk mesin pressnya itu kan mahal banget ya, untuk mesin press yang kualitas internasionalnya ya. Itu di kisaran harga, kalau misalkan sebut harga itu 30 jutaan lah, sekitar segitu. Itu untuk mesin yang kecilnya gitu. Belum yang sebesar misalkan Rejuve atau misalkan yang di luar negeri lah. Nah dukanya adalah, jadi untuk mencari mesin kayak gitu harus DIY gitu. Jadi ngepres sendiri, merek sendiri. Nah itu mulai dari situ sih. Itu bukan duka sih sebenarnya. Ya namanya bisnis ya harus kayak gitu kerja kerasnya. Terus kalau misalkan untuk mencari buah, ya aku bersyukur juga sih, maksudnya ada orang tua yang cukup mengerti tentang misalkan buah, atau misalkan mereka mengerti tentang khasiat buah ini apa dan sebagainya gitu. Maksudnya orang tua juga ikut membantu gitu, mensupport. Jadi mungkin ikut dicarikan buahnya juga. Nah cuman susahnya adalah bagaimana mencari buah yang harganya cukup stabil gitu, dengan kualitas yang sangat baik. Kan nggak mungkin dong konsumen dapat kualitas yang biasa-biasa aja, bener ya? Iya. Yang aku pengen berikan adalah bagaimana memberikan kualitas yang sangat baik gitu, bukan cukup baik aja. Dan terakhir rasanya sangat enak gitu. Nah itu susahnya mengkombinasikan tiga ini gitu loh. Nah ini masih struggle di sini juga sih. Kalau rasa aku bisa menjamin mungkin press juice aku bisa dibilang enak. Ya bisa dicoba juga. Terus kalau misalkan untuk harga, nah harga ini
aku masih susah untuk reduce cost gitu. Mungkin karena belum sebesar fresh juice company lainnya gitu. Iya. Oke. Tapi untuk kualitas aku bisa jamin kualitas fresh juice ini sangat bersih. Itu pertama. Seger itu sangat segar karena aku bangun jam 4 itu 4 sampai 4.30 lah untuk ngepres itu buahnya gitu loh. Bangun jam 4 pagi itu. Iya, itu untuk gimana ya? Aku soalnya masih bukan ragu sih, cuman aku mikir kalau misalkan aku bikinnya semalam gitu, malam atau kayak kemarin gitu, aku kan mikir apakah konsumen akan minum itu langsung gitu. Bisa aja disimpan di kulkas atau misalkan dia minum untuk besoknya lagi. Sedangkan fresh juice itu kalau misalkan di press itu bisa tahan cuman 2 sampai 4 hari gitu. Kalau misalkan aku buatnya udah sehari sebelum aja, itu aku berarti sudah memotong 1 hari dari produk tersebut gitu. Lifetime dari produk tersebut gitu. Makanya aku mikir, kalau bisa dibuatnya pagi nih. Nah, makanya sekarang aku lagi mikirin gimana kerja yang lebih efektif gitu. Nah, ini agak susahnya di situ sih. Maksudnya harus bangun lebih pagi, terus nganternya sendiri gitu. Ya, ya itu sih. Maksudnya, ya kalau nganter sendiri mungkin teman-teman di luar sana mungkin banyak yang lebih kerja lebih keras dari aku sih. Aku juga nggak bisa bilang pekerjaan aku paling berat gitu. Enggak sih, aku nggak bisa bilang. Karena setiap orang pasti kan punya kapasitasnya masing-masing gitu. Cuman aku sebagai anak muda ya kaget aja sih gitu. Harus bangun jam segitu. Dan habis itu langsung packaging, nganterin ke setiap rumah. Nah itu agak... Wow. Iya. Jadi di kala teman-teman kamu mungkin jam 4 pagi itu mereka baru mau tidur ya hari-hari ini ya. Karena mereka semalaman begadang main game atau nonton drakor, kamu bangun untuk ngepres jus itu ya. Supaya kamu bisa dapat produk yang terbaik gitu ya. Bisa dibilang gitu sih. Kemudian kamu anterin gitu ya. Ini benar-benar perjuangan bro. Ini perjuangan ya. Dan aku kalau bilang ya Anda layak dapat bintang. Hebat. Enggak sih, belum sih kok. Gue belum bisa sih. Aku ngeliat di luar sana banyak orang yang lebih berjuang sih. Iya. Kamu kalau dipuji tenang aja. Terima aja. Gak usah ditolak. Iya, oke. Terima kasih. Ya ampun. Apa yang kamu lakukan kan? Nah, waktu ini ya, Sobat Gembira dan Brighters yang mendengarkan, ini juga semakin banyak nih teman-teman yang hadir di sini ya. Waktu saya telepon sama Steven sama saya kan kita juga sahabatan, teman juga. Kemarin waktu saya telepon Steven untuk ngajak dia live IG bareng, itu saya kedengeran waktu telepon dia tuh suaranya kayak ada banyak suara air gitu, kecipak gitu ya. Saya pikir ini Steven ini teleponnya apa berendam di bathtub ya ini ya, saya pikir ya. Ternyata dia lagi nyuci buah. Dia lagi nyuci buah. Gila nih anak. Dibongkar ini rahasia perusahaannya. Jadi bener-bener yang dia lakukan itu bekerja di usia muda. Namanya tuh keren ya, menjadi entrepreneur gitu ya. Tapi yang dilakukan itu kotor. Maksudnya kotor ini kamu tuh nggak semudah itu gitu kan. Ya, kamu bener-bener rela untuk jadi kotor, mau ke pasar mungkin ya cari buahnya. Ya kan, kamu mau bangun pagi, kamu mau anterin sendiri. Wow, ini bisa jadi inspirasi yang keren buat anak-anak muda Pen. Ya. Iya, semoga jadi berkat. Iya. Lalu aku juga mendengar hal yang baik ya, yang kamu tadi bilang ya. Kamu dibantuin sama orang tua kamu, papa mama kamu. Jadi bekerja di usia muda itu juga perlu support system ya. Kita perlu support kita. Kita nggak bisa loh kerja sendiri gitu ya. Betul. Orang yang cinta sama kita bisa bantuin kita ya. Mungkin juga sahabat-sahabat ya, kamu juga punya banyak teman-teman yang sudah bekerja di usia muda gitu ya. Itu juga inspirasi kamu gitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih Pen, kira-kira sukanya apa? Tadi kan bicara tentang pahitnya, dukanya dan lain-lain gitu ya. Sukanya ya. Sukanya sih bersyukur banget punya orang di lingkungan tuh yang sangat suportif gitu. Contoh dari misalkan orang tua aku yang bantuin aku misalkan cari buah itu salah satunya. Kedua dari mama aku yang bantuin ngejus, terus bantuin bantuin
ngejualinnya, tawarin teman-teman. Itu menurut aku sangat membantu sih. Dikala aku harus develop produk baru, terus aku harus marketingin, terus aku harus bantu operation di bidang operation, terus service ke konsumennya. Nah ini kan sesuatu yang gimana ya, bagi aku agak sulit sih kalau misalkan aku lakukan sendiri gitu. Tapi di sini ada desainernya. Mungkin kalau bisa lihat IG kita cukup bagus ya. Itu didesain sama Stefani, kalau kau tahu ya. Iya. Jadi itu didesain sama dia. Ini promo pacarnya sendiri ini. Enggak, belum. Iya. Jadi untuk desain itu udah dibuatin, maksudnya dibantu buat, terus dari marketingnya dibantu juga, terus operationnya juga dibantu. Menurut aku ada teman-teman keluarga bantuin ya. Iya, itu menurut aku sangat membantu sih. Maksudnya dikala aku harus mengurus A, B, C, D, dan E, mereka tuh bisa ngurus E, F, G, dan lain-lainnya gitu. Iya. Jadi gitu kamu sih. Itu ketika kamu bersusah payah bekerja, kamu merasakan dapat rewardnya itu bukan cuma masalah duit ya, tapi kamu mendapat hubungan dari orang-orang yang ada di sekitar kamu, gitu ya. Itu membuat bekerja itu jadi semakin indah begitu ya, kan ya. Nah tapi tentunya kamu pasti dapat duit kan? Iya kan? Iya dapat. Ya bersyukurnya kalau misalkan ngomongin uang, jangan ngomongin nominalnya lah. Maksudnya nominal pasti masih kecil ya sebulan bekerja. Cuman kalau misalkan dari segi kuantitas, sebulan ini Apenap udah menjual sekitar 233 botol gitu. Wow, mungkin lebih ya. ada yang nggak kehitung juga, cuman sekitar segitulah kira-kira. Iya. Kalau nggak salah nih, sebelumnya kamu juga punya usaha online juga ya. Kamu kan punya sahabat Ansel juga ya, yang pernah betul. jualan. Itu mamaku sampai kasih like tuh mamaku. Halo. Anaknya nge-live, mamanya nonton, gimana ini? Halo sih. Anak ini biar populer. Nyuruh mama kan. Aduh sorry ma, thank you ma, udah bantu. Sampai detik ini udah nangis nih, terharu. Oke. Bukan nangis Bombay kan ini. Iya, aku udah terharu nih. Oke, next boleh kok. Sorry maaf. Iya. Interupsi. Kamu support system dari keluarga, dari partner juga, tapi juga dari teman, dari kayak teman-teman kamu yang menginspirasi kamu. Dan juga kamu juga pernah kerja bareng Ansel juga kan? Betul. Jualan merchandise gitu, macam-macam gitu. Itulah apalah. Dan itu mengasah jiwa bisnis kamu ya. Semakin aku jadi semakin semakin kuat gitu ya. Betul. Jadi kalau boleh disimpulkan, punya support system di usia muda itu penting banget. Setuju. Ya. Apakah itu keluarga, apakah itu teman, sahabat ya. Jadi kalau aku boleh simpulkan nih, sedikit aja dari pembicaraan kita beberapa menit ini, yaitu kamu punya teman-teman yang membangun kamu gitu. Iya. Pergaulan kamu tuh nggak toksik gitu loh. Ini ya muncul nih mantap. Toksik ada, cuman ya bisa milih, bisa dipilah. Iya. Nah ini ada Ansel nih kebetulan nih. Jadi ngomong soal Ansel nih, aku pengen ngebahas sedikit nih Jadi aku juga berterima kasih sama Ansel. Jadi sebenarnya aku pengen kasih sedikit pencerahan buat yang nonton ini, mungkin buat teman-teman yang pengen mungkin buka bisnis dan sebagainya. Menurut aku yang terpenting tuh satu sih, gimana kita punya teman yang mendukung kita gitu. Ketika contoh misalkan aku punya teman Ansel gitu, mungkin secara fisik dia nggak membantu aku gitu, nggak secara gimana ya, materi dia juga mungkin nggak membantu secara nih gos kasih uang segikian lu kembangin bisnis enggak gitu. Tapi dia mensupport aku dari segi ngomong, sukses ya misalkan, jalan terus ya, gue yakin misalkan justru bisa besar nih, gue yakin healthy lifestyle di Indonesia tuh ada potensinya kok. Nah menurut aku ini kata-kata berkualitas ini tuh mendukung aku sangat banyak gitu loh. Dan Ansel ini adalah tipe orang yang bisa memberikan masukan gitu. Jadi kalau buat teman-teman di luar sana yang sifatnya kayak aku kan orangnya makro banget nih, ngeliatnya keluar kan. Ansel ini sangat membantu gitu, karena dia bisa memberikan aku masukan gitu. Dari, lu coba ubah dari cara ngomong deh. Lu coba ubah dari cara menyapa orang deh. Lu coba ubah. Nah itu
menurut aku sangat membantu sih di kala aku yang orangnya gegabah gitu kan, kayak apa-apa dihajar gitu. Nah ini wah, gas terus ya. Masa sih? Ini Ansel ngomong, aduh masa sih? Aku jadi kayak kelihatan bohong gitu loh soalnya. Gimana ini Ansel? Lanjut. Nice. Yeah. Nah ini menyambungi kata-kata Eci Michelle juga, gimana caranya bisa dapat teman sportif kayak Ansel gitu. Sebenarnya untuk dapat teman seperti ini sih, kalau dicari juga susah ya, dibeli juga lebih nggak bisa gitu ya. Ini teman-teman kayak gini sangat jarang, dan menurut aku sih, yang pertama itu dari gini sih, dari gimana ya? Aku temu Ansel juga bukan suatu kebetulan juga enggak sih, aku dari kecil loh, dari aku digendong mama, dari aku itu udah ketemu Ansel gitu loh. Dari aku dibully orang itu ada Ansel gitu. Jadi tapi dia diem aja ya. Diem aja, dia orangnya mah diem aja. Dia kasih saran aja, kasih masukan. Perlu kalau dibully itu gini gitu. Kasih masukan aja dia. Ini jadi ngomongin teman offset. Jadi keluar topik dikit ya. Iya. Ya jadi sebenarnya untuk mencari teman seperti itu nggak bisa dicari sih. Kita cukup berdoa sih. Dengan kita berdoa, menurut aku sih Tuhan pasti kasih teman yang mencukupkan kita gitu. Jadi kita saling melengkapi. Aku melengkapi dia melengkapi aku. Itu menurut aku definisi teman sebenarnya sih gitu. Oke. Jadi gitu. Punya teman yang membangun, yang nggak toksik itu penting sekali ya. Jadi kalau kita punya toxic friendship ya, teman-teman yang toksik ya jangan di situ gitu ya, yang membuat kita nggak bertumbuh, membuat kita jadi orang yang mungkin tambah males, tambah nggak berantakan, ya segera tinggalin persahabatan kayak gitu ya, karena itu akan menghancurkan. Sebenarnya jangan ditinggalin sih. Kalau menurut aku meninggalkan teman itu satu hal yang kalau bisa avoid gitu, jangan sampai gitu. Karena teman itu iya harus dihindari gitu, karena menurut aku teman itu seburuk apapun dia pasti one day itu ada manfaatnya juga gitu. Maksudnya bukannya aku memanfaatkan orang lain ya. Bukan memanfaatkan orang lain ya, cuman tapi dia bisa berubah gitu kan. Iya betul. One day itu pasti orang ini punya manfaatnya gitu untuk kita ataupun untuk lingkungan kita juga nggak tahu gitu. Ketika kita musuhin dia itu malah menjadi satu barriers gitu loh. Kita udah ketemu dia juga udah nggak enak ya kan. Menurut aku kalau misalkan toxic itu jangan dimusuhin, cuman kita cukup batasin diri aja gitu. Jadi mungkin tetap berteman, cuman batasin diri aja sih. Jadi kita kalau punya toxic friendship yang mungkin nggak membangun kebiasaan yang baik, itu kita mungkin tidak membuat dia menjadi musuh gitu ya. Tetapi betul. Itu menurut aku ya. Kita boleh dibilang jangan menjadikan dia juga sahabat gitu kan. Jadi sahabat itu kan berarti kamu terus-menerus bergaul. Kalau kamu terus-menerus bergaul kan bisa tenggelam juga tuh lama-lama kamu. Nah, tapi kamu tetap temen sama dia karena one day dia bisa berubah. Itu masukan yang bagus nih. Sebenarnya kalau di dunia bisnis kan kita lagi ngomongin bisnis ya. Jadi banyak yang nanya juga, sorry ini lagi bahas apa toxic friendship? Enggak. Jadi kita lagi bahas tentang bisnis ya. Bisnis di Indonesia atau bisnis secara pribadi dan sebagainya. Jadi tadi kita ngebahas toxic friend gitu. Sebenarnya sama seperti bisnis sih. Jadi kita melakukan apapun di luar sana itu bisa menjadi investasi gitu. Ketika kita berteman dengan siapapun itu investasi kita ke depannya gitu. Ketika contoh misalnya kita punya perusahaan A dan dia punya perusahaan B, kita kolaborasi, kita nggak ada yang tahu gitu. Sih. Ya, jadi punya teman itu sangat berharga ya di dalam ketika kita ingin bekerja semakin berhasil begitu ya. Betul. Kita ngobrolnya cukup asik nih Pen. Jadi lebih banyak. Nggak apa-apa. Sebentar lagi kita bisa sudahi pembicaraan kita. Cuma aku mau summarize, simpulkan pembicaraan kita malam ini ya. Boleh. Tadi sudah kamu sampaikan begitu. Saat ini mungkin Ansel belum kok jadi kepikiran Ansel gua. Jadi Ansel. Gimana nih, atau kita live bareng Ansel? Iya. Sayangnya cuma bisa 2 ya. Iya, sorry. Iya. Jadi Steven, kamu pengen menjadi orang yang lebih berhasil di usia yang muda, itu tentunya sesuatu hal yang baik gitu ya. Kamu mesti mengarahkan dirimu juga untuk apa kamu menjadi kaya, menjadi berhasil. Jadi kamu sudah ungkapkan gitu ya, kalau kamu pengen
menjadi pengaruh yang baik, mengerjakan kebaikan, jadi berkat buat orang, itu yang penting ya. Dan juga ini namanya hal yang penting untuk diketahui teman-teman Sobat Gembira yang hari ini menyaksikan Brighters juga ya, anak-anak muda juga. By the way, Sobat Gembira ini banyak sekali anak-anak mudanya, jadi semoga mereka bisa inspired ya. Walaupun saat ini bisnis kamu belum dibilang sukses besar begitu ya, kamu masih berjuang, tetapi kamu sudah melakukan langkah pertama gitu. Kamu berani untuk mencoba. Nah, kemudian kenapa kamu berani mencoba? Yaitu kamu itu pengen menantang dirimu. Ya kan, kamu tadi bilang success before 25, bisa nggak ya gue ya gitu. Kita nggak tahu bener-bener bisa atau nggak, betul ya. Tapi aku percaya langkah awal dari kesuksesan adalah mencoba ya. Dan kamu sudah melakukan gitu. Selanjutnya kamu terus kerjakan dan Tuhan akan bekerja. Amin. Itu aku percaya juga sih. Jadi aku pernah dengar sedikit pepatah dari ini, aku singkat, aku potong dikit nggak apa ya kok ya? Iya nggak apa-apa. Jadi mungkin ini bisa jadi berkat buat teman-teman juga. Jadi teman-teman yang nonton aku ini, semoga teman-teman bisa jadi saksi yang pertama. Saksi kalau misalkan apa yang aku buka di saksi kejahatan atau gimana? Saksi kebaikan dong, saksi kebenaran gitu. Kalau misalkan apa yang ini mungkin bisa buka di luar kota gitu. Jadi sebenarnya menurut aku pernah dengar satu pepatah dari kata orang, ini aku pahamin ya. Yang aku pahamin adalah dia pernah bilang kayak gini, untuk menjadi sukses kerja keraslah sampai Tuhan sendiri tuh kasihan sama kamu gitu. Jadi menurut aku ayat yang tadi kau bahas itu ada kolerasinya sama ini gitu loh. Ketika kita diam-diam doang, menurut aku itu nggak bakal menghasilkan apa-apa gitu. Tuhan juga mau kasih apa juga bingung gitu. Menurut aku ya, ini menurut aku. Tapi ketika kita bekerja keras, ketika kita melakukan sesuatu, itu maksudnya Tuhan pun akan mulai untuk mengubah hidup kita gitu. Dari karakter kita, dari sifat kita, dari pertemanan kita, dari mungkin bisnis kita dan sebagainya. Itu menurut aku sih. Tapi gimana nih menurut Arthur sendiri yang sudah menarik sih, kamu tadi bilang bekerja dengan segiat-giatnya sampai seakan-akan ya Tuhan itu sampai kasihan lihat kamu bekerja gitu ya. Ya tentu itu kan penggambaran ya, betul. Bukan tentunya memang kayak begitu ya. Maksudnya buat kasihan ya anak ya, kok dekil sekali bukan gitu. Celana pendek, terus setelah itu dia jadi Gojek setelahnya. Tuh udah dah aku kasih berkat dah gitu. Enggak kayak gitu ya. Tapi Tuhan melihat kerja keras kamu dan Dia tahu kamu itu layak mendapatkan berkatnya gitu. Nah, banyak dari kita itu mungkin yang kalau boleh dibilang menggampangkan ya tentang berkat Tuhan. Mereka pikir ya sudahlah, saya pokoknya memang saya anak Tuhan, saya sudah diberkati gitu. Tapi jelas bahwa Tuhan itu pengen kita bekerja. Dan ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, Dia yang akan memberikan berkatnya gitu. Jadi ada peranan kita di situ ya. Jangan lupa ya. Firman Tuhan kan juga berkata kan, harta yang diperoleh dengan cepat akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya ya. Itu bijaksana sekali dari Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa kita mesti tekun. Ya, garis bawahi tekun bekerja ya, kita mesti fight gitu di dalam kehidupan ini ya. Kamu masih muda, kamu masih bisa melakukan banyak hal buat dunia ini, buat keluarga kamu juga ya. Nice, Steven. Wow, ini ada banyak teman-teman, ada Filia Alfonsa. Hai, gimana kabarnya? Ya, mungkin yang mau nanya boleh ya, tulis di bawah bisa. Boleh. Bisa nanya. Silakan. Oh bisa ya? Iya, yang mau boleh, nanya bisa tulis. Iya. Apa aja? Iya. Oke. Tapi kayak hidup aku kurang menarik kali ya. Maksudnya gimana, Ben? Kurang ditanya gitu loh. Oh enggak ya? Iya. Kamu rindu ditanyain ya? Rindu. Iya. Udah deh, otakin ya.
Ya udah, abis ini kita matiin live-nya, kita call aja ya. Bercanda guys. Iya. Bercanda ya. Bercanda. Ini kita. Ya teman-teman, kita masih semangat ya kayak yang dilakukan Steven ini. Semoga ini semua bisa jadi berkat ya buat kita semua. Ya mungkin ya seperti saya bilang tadi, Steven saat ini mungkin belum berhasil sekali, belum sangat sukses. Tapi ini bisa menginspire kita untuk nggak jadi orang yang gabut terus tiap hari, gitu ya. Ya, gabut, bener. Keras, gitu ya. Ini ada pertanyaan sih dari Ci Michelle. Menurut Steven, value apa? Nih aku nanya diri aku sendiri, nggak aku bacain maksudnya. Iya. Oh iya, aku bacain juga nggak apa-apa. Kamu yang baca iya. nggak apa-apa. Aku rempong gitu. Oh iya, aku aja. Nggak apa. Ya udah. Menurut Steven, value apa dalam diri kamu sehingga bisa seperti sekarang gitu. Sebenarnya kalau seperti sekarang sih value apa ya? Jadi untuk value itu selalu sebenarnya gini loh. Bagi aku untuk mengerjakan sesuatu tuh nggak perlu selalu memberikan yang baru gitu. Kayak contoh misalkan nggak usah develop something yang baru sampai harus misalkan menciptakan produk A, produk B dan sebagainya. Menurut aku sih itu nggak perlu ya. Gitu. Jadi gimana sih cara aku tuh bisa sampai sekarang adalah sebenarnya aku tuh cuma mencontek orang lain gitu. Aku melihat seseorang yang misalkan menurut aku tuh sukses di bidangnya. Contoh misalkan dia sukses di bidang gym. Oke, aku mencontoh dia, aku benar-benar melihat dia dari pola makannya, dari pola olahraganya, dari pola cara dia tidurnya, pola dia semuanya gitu loh. Dari dia minum apa gitu dan sebagainya. Nah, itu aku mencontoh dia gitu. Jadi menurut aku hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah mencontek sih sebenarnya sih. Iya. Jadi menurut aku mencontek itu gitu. Dalam arti positif ya ini ya maksudnya ya. Betul. Mencontek dalam arti positif gitu. Maksudnya kebiasaan yang baik, lifestyle yang baik. Seperti contoh aku membuka Fresh Juice Catering di Indonesia gitu. Dan menurut aku ini salah satu yang pertama sih. Menurut aku ya. Karena aku belum pernah mendengar ada yang namanya Fresh Juice Catering yang diantar ke rumah orang setiap pagi setiap harinya. Gitu. Jadi orang nggak perlu lagi membuat buah, mencuci sayur, rasanya nggak enak, nggak suka sayur dan sebagainya. Menurut aku itu nggak perlu ada lagi di otak masyarakat gitu loh. Nah itu menurut aku tinggal mengkombinasikan antara cateringnya dengan fresh juice-nya gitu. Coba ada yang ya ini Steven aku bacain ya. Oh iya boleh. Ayu Pranoto ini yang ngomong nih, toxic friends, fake friends, teman-teman yang palsu, tricky friends, yang suka manfaatin orang lain, cheating friends, mereka ada di sekelilingku dan mereka itu orang-orang yang sama, just keep going gitu ya. Mereka itu sama. Ini mungkin maksudnya dia Ayu mau memberikan masukan buat kita ya, dan juga mungkin gimana caranya kita bisa menghadapi mereka. Tadi Steven sudah memberikan satu insight bagaimana kita tidak memusuhi mereka tapi menjadi mereka teman saja gitu, tapi juga sahabat kita. Jadi kita pakai batasan gitu ya Steven ya. Supaya kita nggak keikut gitu. Nah, kita nggak keikut, tapi kita juga nggak perlu jadi musuh karena one day dia bisa berubah gitu ya. Kita percaya Tuhan bisa bekerja ya. Betul sekali, mantap Pan. Ini juga ada tanggapan dari Pak Frankie ya, Pak Frankie. Keep up the good work ya, lakukan terus, tekuni pekerjaan baikmu. Langkah awal untuk memulai bisnis selalu sulit, tetapi pintu kesempatan akan terbuka pelan-pelan. Wow, mantap nih. Yeah. Thank you. Ini benar banget ini. Setuju aku menyetujui itu kita. Yes. Jadi kita mesti tekun ya untuk bekerja ya, lakukan sedikit demi sedikit. Nanti juga Tuhan yang akan berkati. Ya, semoga pembicaraan hari ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi memang boleh. Punya sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang bisa mendukung kita untuk kita bisa rise up gitu ya. Kita bisa menjadi orang yang bisa challenge diri kita juga ya. Kamu kan juga punya orang-orang yang kamu jadi inspire selipet-selipet nih. Iya. Nggak apa. Emang efek umur gitu Pak. Ini.
Bercanda kok. Bercanda. Aku nggak mau beli. Udah bercanda. Sorry. Bercanda. Sorry ya kalau bercanda. Memang perlu punya support system ini ya supaya kita bisa maju ya. Dan kemudian juga terus melakukannya dengan tekun gitu. Nah, semoga kita semua bisa terinspirasi hari ini ya, khususnya juga anak-anak muda, dan juga kan bukan cuma anak muda sih aku pikir anak-anak yang hari ini juga nggak muda, mereka perlu untuk mendapatkan motivasi ini untuk kita terus berjuang di saat-saat yang sulit hari-hari ini. Kita tahu hari-hari ini nggak mudah ya kan, dunia bisnis dengan cepat sekali arahnya ya. Memang banyak orang hari ini yang menjadi semakin terpuruk. Tetapi kita juga lihat bahwa banyak juga hari ini orang-orang yang semakin naik ya. Betul. Ada gelombang, kita mesti naikin gelombangnya ya. Tenggelam gelombang itu. Yuk kita berjuang ya. Saya akan menutup perbincangan kita malam hari ini dengan satu berkat dari Tuhan yang berbicara kepada kita semua hari ini ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan memberikan berkatnya, yaitu kemampuan kita untuk bisa bekerja. Sekarang persoalannya tinggal satu, kita mau atau tidak ya. Tuhan yang akan berkati kita semua, dan semoga setiap orang-orang yang ada di sini semakin hari semakin boleh bertumbuh begitu ya. Tuhan berkati. Steven, mungkin ada pesan penutup sebelum kita closing talk show kita. Iya, pesan penutup aku sih, aku nggak tahu yang nonton ini siapa aja gitu. Jadi buat kalian yang menonton ini di umur kalian yang masih belasan, mungkin yang nggak mungkin di bawah belasan ya. Jadi belasan, 20, 30, mungkin 40 sampai 50 mungkin yang udah pensiun, berhenti bekerja dan sebagainya. Menurut aku setiap orang punya kesempatan dan peluang yang sama gitu. Jadi jangan merasa diri tuh kecil, jangan merasa diri tuh nggak bisa apa-apa. Menurut aku setiap dari kita tuh pasti punya kehebatannya masing-masing gitu. Amin. Dan aku percaya Tuhan menciptakan kita manusia itu bukan kosong, jadi pasti memiliki something yang bisa diberikan gitu buat orang lain, buat siapapun, buat apapun siapapun, itu punya manfaatnya. Tinggal gimana cara kita mengolah itu gitu. Yes. Yeah. Yang kedua, jangan menyerah, jadi tetap berjuang gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, ini kalau menurut aku ketika orang bilang hoki, itu menurut aku harus diimbangi dengan yang namanya kerja keras gitu. Ketika kerja keras sama hoki ini digabung, baru tercipta yang namanya sukses, itu menurut aku ya. Yes. Karena kesempatan itu nggak bisa berdatang terus-terusan gitu. Jadi ketika kita bekerja keras di waktu kita sulit, di waktu kita susah, di waktu kita dihajar, di waktu kita jatuh dan sebagainya, menurut aku itu adalah berbagai peluang tuh bakal datang ke kita juga gitu. Jadi ketika peluang ini tepat sama kerja keras kita, nah menurut aku itu baru klop gitu mereka. Jadi siapapun kita, berapapun umur kita, itu nggak menutup kemungkinan. Jadi sebenarnya aku juga jadi bilang sukses juga enggak, jadi bilang hebat juga menurut aku sih enggak juga ya, karena ya aku ini masih kecil gitu loh. Jadi aku juga ngomong kayak gini mungkin bukan bermaksud untuk mengajarkan, tapi ini menurut yang aku lihat aja di dunia ini sekarang ini, untuk teman-teman aku, senior aku, untuk orang-orang di sekeliling aku. Dan terakhir, keep going aja, maksudnya jangan sampai berhenti bekerja. Itu yang pertama, jangan berhenti belajar, selalu memperhatikan orang di sekitar kita, karena ketika kita memperhatikan mereka, itu akan berdampak baik buat kita juga gitu. Nice ya. Thank you Pan untuk berkat-berkatnya yang disampaikan ya. Ya, thank you juga sharing ya. Semoga kita semua bisa bertumbuh terus ya, terus semangat, terus jangan pantang menyerah ya tadi. Kalau boleh dibilang ya. Karena Tuhan juga sudah memberikan kita kemampuan ya, talenta. Nggak ada orang yang kosong sama sekali gitu ya. Tadi yang kamu. Betul. Ya. Yuk teman-teman, sobat gembira, Brighters, kita terus berjuang ya di tengah kesulitan hidup ini ya. Biarkan Tuhan yang bekerja, tapi jangan lupa kita juga terus bekerja
Oke. Tuhan memberkati semuanya. God bless you all. Thank you guys. God bless. Thank you. God bless. Thank you. God bless. God bless. Semoga bisa menjadi berkat. Bye.